Ya, saya menilai sangat baik itu. Kalau aku biasa-biasa aja, Pak. Enggak, itu karena memang apa namanya, jangan melihat hasil dulu. Ini kan proses. Ya. Kan orang Indonesia nggak perlu proses. Yang penting hasilnya. Hasil. Oke guys, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku bukan monolog bola, tapi tentunya dialog bola. Dan kebetulan aku sekarang ada di minibar yang ada di Masain Hotel Jalan Popis, di dekat Pantai Kuto, deket banget ini, tinggal melangkah aja udah nyampe di Pantai Kuto yang sangat amat terkenal di seluruh penjuru dunia. Pantai Kuto dan Kampung Bule tentunya. Coba lihat itu di belakang itu bule-bule semua. Dan namanya dialog pasti nggak sendirian. Aku sudah ditemanin oleh owner dari Masain Hotel. Siapa lagi kalau bukan Pak Jerum Maku Badro. Balik. Ya. Sampai ketemu. Timnas Indonesia. Mantap. Nah, sebelum jauh kita ngobrol soal Timnas Indonesia, kita review dikit dah. Waktu sebelum bertanding ke Australia di bulan Maret, waktu itu kita sempat ketemu, Wade, ngobrolin bagaimana aura yang dibawa oleh Patrick Kluivert kan, ya, karena waktu itu kan menggantikan Sintayong yang cukup amat dilulukan oleh netizen Indonesia. Dan waktu itu Pak D optimistis banget gitu ketika ngomongin soal Patrick Kluivert. Yeah. Nah, Timnas Indonesia sekarang udah lolos ke putaran keempat atau round keempat kan. Dan kemarin ketika dilatih oleh Patrick Kluivert itu ada 4 pertandingan. 2 kali kalah dan telak. 2 kali kemenangan tipis. Nah, menurut Pak D seperti apa? Ya, waktu kita bertanding ke lawan Australia 5-1. Memang permainan tidak terkoordinir ya. Itu kan karena compang-camping. Masih ada belum terkoordinir antar pemain ya. Dan waktu itu kita maklum juga, pelatih belum sempat mengumpulkan mereka. Cuma ada latihan 2-3 kali ya di Sydney sebelum the real-nya. Sebelum bertanding. Nah itu memang ya netizen merasa, wah gimana ini? Apalagi debutnya Patrick Kluivert itu. Betul. Itu ya dicaci maki habis-habisan itu. Gimana ini Patrick Kluivert? Lebih baik Sintayong, ini sudah kita kalah ini lagi dan sebagainya. Wah macam-macam lah. Iya. Kan gitu. Nah ini kita dapat membalas mencuci poin penuh ya di kandang ya. Di kandang lawan Bahrain ya. Bahrain. Lawan yang sangat laga, yang sangat ini emosional banyak banget. Emosionalnya itu kan. Nah sehingga itu starting point. Ya meyakinkan dan menumbuhkan rasa percaya diri tim. Nah lawan Cina ulang lagi walaupun tipis ya, tapi yang penting menang. Itu. Dan itu penentu kelolosan putaran ya. Lawan Jepang kan sudah pasti. Ya, artinya menang, kalah, seri tidak ngaruh. Kita sudah masuk ke round 4. Nah, di Jepang kemarin Patrick Kluivert itu kan mencoba dia. Ingin memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang belum pernah turun. Di lapis-lapis 2 dan sebagainya kan. Nah ini ingin mencoba juga bagaimana strategi yang dia coba transfer ke pemain untuk diimplementasikan. Nah karena level kita ya memang lawan the dream teamnya Jepang ya. Samurai Bu itu. Nah itu latihan fisiknya itu, waduh. Kayak ninja itu, ya kayak ninja itu. Speednya, waduh luar biasa. Nah mungkin nanti sebagai apa namanya ya? Evaluasi. Dan kalahnya nggak tanggung-tanggung loh, Wade. Betul, mereka ingin menunjukkan sengalusin, Wade. Ya sengalusin itu.
Dan waktu lawan Jepang kita tidak pernah tembakan ke gawang. Ya, Itu betul. menjadi ukuran seorang striker bagaimana. Kan Patrick Kluivert kan Mantan, juga terkenal pelatih yang kalau Pak D dulu seingatku loh, itu Pak D mengatakan bahwa pasti Patrick Kluivert itu ofensif bukan defensif. Ya, Ya. ofensif karena dia seorang striker murni ya. Betul. Nah, tapi sejauh ini secara overall penampilan timnas Indonesia seperti apa Pak De? Ya, ini saya yakin ya ada perubahan tingkat daripada empat pertandingan kemarin. Ya, dari 4 pertandingan ya dapat dikatakan sudah mulai ada perkembangan. Nah, ini juga karena kepiawaian daripada ketua umum ya, Erick Thohir itu untuk mencari pemain-pemain grade A. Ya, yang grade A. Iya. Kalau penilaian Pak D, satu kata, ada pilihan nih, sangat baik, cukup, jelek. Kalau dari 4 kali pertandingan kita melawan Australia 5-1. Sudah baik. Sebentar. Ya, sudah baik. Tidak baik Pak, paling karena lolos tadi ya. Nah, dari strategi saya lihat strategi memasang pemain pola permainan komposisi ya 4-3-3 kemarin itu ya skemanya. Nah, ini kita lihat nilai kemampuan individual dengan pola ritme pergerakan itu sudah bisa dia pelan-pelan menjabarkan ya di lapangan. Nah, jadi ada peningkatan itu memang pola yang 3-4-3. Nah, 3-4-3 ya. Nah, itu sangat offensive sekali itu ya kan. Riskan juga ya. Riskan. Nah, ini apalagi lawan Jepang. Ya. ini nanti kan terus diasah kan pasti itu kan. Ya Pak De, berarti sangat baik ya tadi ya? Ya, saya menilai sangat baik itu. Kalau aku biasa-biasa aja Pak De. Nah, itu karena memang dilihat, jangan melihat hasil dulu. Ini kan proses. Ya, kan orang Indonesia nggak perlu proses. Yang penting hasil. Nah, ini karena ketutup Indonesia lolos sekali, ya kan? Ya, nanti mudah-mudahan lah. Value-nya yang penting ini kan. Optimisnya ya. Ya udah, Pak De ngasih nilai biasanya sih kalau sudah bagus. Kalau bapak-bapak itu ngasih nilai itu sudah bagus. Sudah bagus. Normatif, diplomatis. Nah, karena posisi Indonesia itu kan waktu kemarin itu sebenarnya harusnya bisa menggeser Arab Saudi. Kalaupun bisa ya katakanlah mengimbangi Australia ataupun mencuri poin di Jepang. Karena kalau kita berbicara timnas Indonesia ketika melawan Bahrain, kemudian melawan Cina. Ya itu sih bukan meremehkan kita kalau dengan komposisi para pemain timnas yang ada sekarang itu banyak naturalisasi juga, terus kemudian dari naturalisasi itu kita melihat kualitas dari para pemainnya juga lumayan bagus-bagus. Bagus ya. Ya aku sih biasa-biasa aja balik lagi. Sorry Pak De. Ya. Nanti kita lihat round 4 ini. Kan masih ada drawing ya? Ya. Drawingnya itu di Kuala Lumpur. Nanti tanggal 17 Juli ini. Nah, kalau melihat ini Pak De, kan pastinya tadi Pak De sempat bahas soal pertandingan yang ada di Australia dan di Jepang kan, ya kan? Karena itu memang kayak lumbung gol banget itu. 5-1 kemudian di Jepang 6-0 sama sekali tidak pernah shoot on target. Kita 30% pergerakan mereka 70. Beda jauh ya. Posisi position ball-nya itu kita kalah jauh banget. Nah, berarti sebenarnya masih ada kekurangan. Kalau kelebihannya kan tadi sudah sangat baik. Kekurangan kita ya ini yang perlu
disikapi ya. Nah, satu Ya. stamina tadi yang kayak Stamina. ninja. Kita itu melihat ada YouTube ya. Ya, Pemain Jepang tuh, wah latihannya di air, larinya, speednya, waduh, ninja bener itu, ya, samurai samurai ninja. itu semua begitu kan. Ah, Nah, kita harus apa menjadikan suatu evaluasi lah. Bagaimana meningkatkan fisik itu betul-betul fisik kita harus kuat 3 kali 90 menit. bukan 1 kali 90 menit ya tenaganya kan. Ngeri juga ya. Wah, ini harus teng gitu kan. Nah, gimana itu caranya itu? Ya kan? Ya. Tuh. Jadi Nah. satu stamina yang perlu dievaluasi dan kelihatan banget itu ketika lawan Jepang itu kita. Ya betul, kedodoran banyak. Kedodoran banget, apalagi pemain belakang itu juga berapa kayak misalnya. Tapi ya tadi yang Pak De bilang itu kalau di lawan Jepang itu nothing tulus saja kan. Waktu itu sudah tidak ada punya orientasi ya. Tidak karena ada, sudah masuk putaran 4 ya. Sudah lolos di round keempat. Terus habis itu ya harusnya awalnya itu kan juga punya target ya ngimbangin untuk mengangkat peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA-nya itu. Betul. Tapi ya sudahlah. Kenyataannya seperti itu memang Jepang itu superior banget. Beda itu. Ya mungkin dengan Korea mirip-mirip ya. Tapi pernah punya tamu Jepangnya? Ada di sini tamu Jepang. Memang gitu. Memang begitu ya. Begitu. Server orang Jepang. Memang betul-betul disiplin, stamina. Ya, dia betul-betul profesional lah. Saya dapat katakan demikian karena kalau dia sudah menekuni suatu bidang olahraga, mereka betul-betul all out. Ya udah, berarti kan memang stamina Jepang itu jauh lebih bagus. Anunya juga dari awal ya, latihan fisik, sekolah bolanya sudah skill bolanya juga kan gitu. Ya. Dan yang paling menjadi kekuatan mereka itu adalah motivasi itu loh. Motivasi, semangat. Iya, setiap orang mempunyai national motivation itu, semangat kenegaraannya dengan jiwa untuk membela Jepang gitu loh. Memang dari dulu ya? Dari dulu dia itu. Jadi dia jatuh cepat bangkitnya. Bom bangkitnya luar biasa. Jadi yang perlu dievaluasi kalau menurut Pak De itu adalah soal stamina para pemain timnas Indonesia yang cukup banyak kelihatan lah, bahkan bisa dikatakan bisa dibandingkan lagi gitu loh. Ketika melawan Jepang itu banyak netizen itu nyebut-nyebut wah staminanya bagusan ketika dilatih oleh Sintayong. Nah Pak De, dari 4 pertandingan timnas Indonesia lawan Australia 5-1. Terus habis itu kita jamu Bahrain 1-0. Cina kita 1-0. Kemudian dihantem habis di Jepang 6-0. Nah, ada satu pemain yang timnas Indonesia yang kira-kira ya favorit atau terkesan gitu dengan penampilannya. Ya, oleh Romi itu saya suka itu. Striker kita itu. Dia pintar sekali menempatkan posisinya sebagai pemain ya, untuk mendapatkan lemparan bola ya, bola lambung. Dan ini memang dia sangat naluri ya. Nah, itu naluri pemain patut kita berikan ya apresiasi ya. Kalau memang di semua lini pemain-pemain kita dengan sentuhan itu sangat lebih mudah pelatih kita untuk meramu tim kita yang menjadi kuat kan gitu kan. Berarti oleh Romaini striker yang bermain di Oxford United punyanya Pak Erik. Ya, Pak Erik gitu. Ya, dia cari kan. Dan kemarin udah datang ke Jakarta, Pak De. Dia akan mengikuti Piala Presiden. Oke. Ikut ya. Ya. Ini akan lagi ada rekrut lagi pemain-pemain
apa namanya, pencarian bakat. Ya, mudah-mudahan ini nanti ya kita adalah lolos keempat langsung. Harapan saya kayak gitu ya. Sehingga kan kita tidak terlalu ini ya, apa namanya itu menunggu lama ya. Ya kalau masih kalah, kita tidak masuk menang lawan siapapun nanti kan gitu. Kita kan harus rada round 5 lagi untuk pemain, untuk bermain dua kali itu kan. 2 kali. Nah, tadi Pak De nyebutin bahwa pemain yang mengesankan ketika 4 pertandingan yang dilatih oleh Patrick Kluivert adalah Aurel Tchouameni dan striker itu ya. Nah, kemudian Pak De, ini kan timnas Indonesia kan udah lolos ini ke round 4 dan apa namanya, nantinya itu kan akan di drawing ataupun diundi. Nah, kalau melihat dari negara-negara yang bakal ikut itu kan ada 6 ya kan. Nah, kalau menurut Pak De, timnas Indonesia ini kan bisa aja nanti kan di pot ketiga atau dari 6 negara itu ya, ada 3, ada 2 grup, ya grup kan? Nanti akan dibagi 3-3 ya, 3-3. Nah, kemarin kan udah ditentuin hostnya, AFC sudah memutuskan bahwa hostnya itu adalah Arab Saudi dan Qatar. Dan dari 6 itu Pak De, semua Timur Tengah. Iya. Gimana? Itu memang lawan yang semua lawan orang Timur Tengah itu. Ya, dengan tim manapun itu tetap lawan Timur Tengah kan. Tim-timnya itu. Ya. Kan ada Arab Saudi. Habis itu ada Oman. Habis itu ada Irak. Ya kan? Terus ada Uni Emirat Arab. Terus kemudian ada Qatar. Dan Arab Saudi sama Qatar udah diputusin menjadi tuan rumah. Nah, sejauh ini ya kan, timnas Indonesia kan udah pernah lawan Timur Tengah ya. Ya, kita pernah menang lawan apa ya? Arab ya? Arab. Marcelino Ferdinand itu golnya. Kita menang lawan Arab. Dan ketika di Bahrain kita 2-2. Ketika lawan Arab kita juga nahan imbang. Terus kemudian Bahrain dan Arab ketika datang ke Indonesia dia kalah. Kita sikat. Berarti? Ya itu peluang kita masih akan ada ya. Saya lihat peluang untuk, walaupun kita kan main tandang. Main tandang di sana, main di luar lah. Nah, sehingga harapan kita ya kita tetap main disiplin. Ya, disiplin. Menjaga posisi kita masing-masing ya. Nah, jangan sampai pergerakan lawan itu tidak dikawal ya. Mungkin head to head ya, man to man marking. Jaga itu. Ada peluang, cepatlah itu lakukan. Jadi menurut Pak De nggak takut nih dikerubungin sama Timur Tengah? Karena lihat dari pertandingan itu ya, cuma ya kita tandang aja itu kan. Supporter kita pemain yang ke-12 itu ya. Supporter juga menentukan. Mudah-mudahan wasit juga tidak seperti melawan Bahrain kemarin. Ternyata Pak De juga trauma. Itu kan. Karena di sana itu kan AFL-nya orang-orang AFC itu orang-orang Timur Tengah semua itu. Dan mereka punya duit itu kan. Nah, iya sih, ini semua meme-nya duit semua itu. Gitu. Jadi kalau secara teknis timnas Indonesia sangat mumpuni lah ketika melawan Timur Tengah ya. Tapi non teknisnya itu yang perlu diwaspadai. Non teknis itu kita was-was lah itu kan, karena kita punya memori yang agak kemarin ngeselin banget itu. Anunya itu wasit dari waktu kita lawan Bahrain ya. Ya walaupun dia dihukum ya, kita tetap
tetap dianggap kalah. Bukan draw ya. Draw, Draw. Padahal harus menang kita waktu itu kan. Sudah menit-menit Sudah lewat over jury time. Sudah lewat 6 menit ya. Iya, 6 menit udah time-nya udah lewat. Karena 96 jadi 99. Iya, itu. Nah, kemungkinan itu kan timnas Indonesia ada beberapa skenario, Pak De. Ketika nanti di round 4 bisa saja dia satu grup, timnas Indonesia ini bisa satu grup dengan Arab Saudi. Bisa, ya. Terus kemudian ada Irak. Ya. Dengan kita. Terus ada juga kemungkinan misalkan Arab Saudi, ya kan? Habis itu Oman, terus kita. Bisa jadi seperti itu. Ya. Itu kalau misalkan nanti di tuan rumah Arab Saudi. Ya. Nah, ada skenario lagi atau opsi ini kan drawingnya kan masih tanggal 17. Nah, ketika di Qatar nanti kan bisa aja misalkan di Qatar, kemudian juga Irak, baru kita. Karena pot kita kan pot itu kan ditentukan dari peringkat FIFA kita. Gitu. Nah, terus misalkan juga Qatar, kemudian Oman dan Indonesia gitu. Ya. Tapi Pak De semangat banget nih, maksudnya ya intinya begini, kita kan dalam undian itu kan masih apa namanya sesuatu yang tidak bisa diatur itu kan. Ya. Kalau undian, drawing itu kan, itu keberuntungan ya kan. Nah, sedangkan kalau pertandingan permainan, teknik, strategi, kan gitu. Nah, itu beda itu. Nah, kita menggabungkan nanti antara apa namanya keberuntungan dengan teknis itu. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan lah, sehingga kita di Asia ini kan sudah banyak negara-negara yang sudah pada takutan lawan Indonesia. Takut lawan Indonesia sekarang kan. Wah, Indonesia lain ini sekarang kan gitu. Vietnam, Thailand, Malaysia udah pada sirik ya. Udah pada lewat mereka. Lewat itu lewat. Tetangga sebelahnya. Tetangga sebelah kita udah jauh di Australia. Oh iya. Kalau kemarin tetangga sebelah masih Malaysia. Ya kalau Australia memang ya akui kita itu kan. Nah, Pak De, tadi kan sempat terkesan dengan Ole Romaini gitu kan. Nah, sekarang Ole Romaini ini kan striker lah, bisa dibilang yang sangat mumpuni ketika berada di betul-betul menjadi daya gedor timnas Indonesia. Nah, masalahnya di round 4 itu kan kemarin itu di round 3 Ole Romaini aja, sedangkan pelapisnya itu Rafael Sturridge juga kayaknya performnya juga lagi under juga ketika main di Australia. Nah, untuk round 4 ini Pak De, kira-kira apa ya yang perlu kalau tadi kan ada evaluasi soal stamina, kalau mungkin dari skuad timnas Indonesia mungkin ada tambahan lagi diperlukan gitu? Ya, penggedor ini. Striker juga. Striker. Saya perlu penguatan di sana ya. Nah, kalau lini tengah kan banyak itu pilihannya, banyak. Kalau penjaga gawang kan sudah biasa ada Emil Audero, itu aja. Jadi ya Hernando. Gedor kita ini ya tuh, yang perlu kalau ada naturalisasi yang betul-betul striker yang levelnya tajam, grade A, coba lah itu kan. Angkut aja. Angkut. Bungkus. Ya. Berarti perlu satu striker yang mendampingi Ole Romaini ya. Ya, karena kita masih kalau udah lolos langsung ke Piala Dunia kan masih jauh juga, jauh kan? tahun depan. Nah, juga. Kalau memang harus ke putaran 5, nah ini yang harus putar otak lagi itu mengenai materi pemain, skuadnya kita gitu. Nah, jadi intinya ya Pak De, di round keempat ini timnas Indonesia itu yang harus dievaluasi satu soal stamina. Yang kedua, menurut Pak De, ada skuad timnas Indonesia itu harus ditambah lagi dong, terutama striker tadi. Ada
kemarin sih sempat rame juga dibahas soal naturalisasi Mauro. Nah, kemarin kan ada apa namanya rencana, bahkan sudah diproses tuh Mauro itu. Jadi dia posisinya adalah seorang striker. Jadi dengan penambahan seperti itu seperti apa, Pak De? Ya, ini kan pendekatan ini ya. Siapa yang ada tuh yang membidang itu ya, mencari Banyak sih scoutingnya timnas Indonesia itu ya, mencari apa namanya ya pemain keturunan yang grade A itu kan. Nah ini pendekatan ini perlu personal approach ya, secara pribadi sehingga mereka loyal lah, membela skuad kita kan, sampai titik darah penghabisan, memenangkan. Apa istilah Bali, Pak De? Puputan. Puputan, nah puputan, begitu kira-kira. Oke, berarti perlu striker lagi daya gedor timnas Indonesia supaya bisa mengimbangi dari Timur Tengah. Timur Tengah. Nah, ya mengenai postur ya kita kan sudah hampir Eropa banget Eropa kan? banget. Nah, oke. Kira-kira Pak De, di round 4 ini perjalanan timnas Indonesia? Ya. Gambaran atau mungkin di atas 55%. Nah, saya yakin nih dulu ini tidak mendulu yang di atas ya. Iya. Artinya 55% itu kemungkinan kita chance-nya segitu ya. Lolos otomatis. Lolos otomatis kita jangan ya kalau opportunity-nya kita ambil yang lolos ya udah kita semangati itu dulu. Berarti target lolos otomatis, berarti ya, juara grup nanti. Juara grup. Kita harus menang, kan 2 kali main itu kan. 2 kali main ya udah. Menang-menang lah. Walaupun berapa menangnya itu enggak peduli lah. Yang penting juara grup. Kita lolos. Ya. Harapan gitu. Kita kunci, guys. Ya. Pak Made Badre sangat optimis sekali. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, dan tentunya di round keempat ini timnas Indonesia akan menjamu ataupun bertanding melawan negara-negara Timur Tengah. Dan Pak De tadi sangat optimis timnas Indonesia mampu memenangi 2 laga di round keempat. Di tandang itu. Tandang. Iya. Dan lolos otomatis. Ya, kita aminin aja lah. Iya. Satu lagi, Pak De. Closing statement. Apa timnas Indonesia kita? Timnas mantap. Mantap. Ya, jadi bapak-bapak banget kalau mantap. Ya, mantap. Ya kan? apa bahasa daerahnya, Pak De? Mantap. Timnas Indonesia pakai bahasa Bali dong. Sing main-main. Apa ya? Cager. Apa? Cager. Cager. Timnas Indonesia. Cager. Ya. Timnas Indonesia. Cager pisan. Cager pisan. Jadi ini bukan kampanye, guys, meskipun kita merah-merah, ini adalah timnas Indonesia. Iya, supporter Indonesia. Iya, makasih. Oke, guys, itu dulu dialog bola kali ini bersama Pak Jero Mangku Made Badre, dan beliau adalah owner dari Masain Hotel yang ada di Kute, dan tentunya aku terima kasih banget. Terima kasih. Terima kasih banyak. Matur suksuma. Matur suksuma. Terima kasih. Thank you. Syukuron kasiron, banyak banget bahasanya. Dan kita akan ketemu lagi mungkin di monolog ataupun di dialog bola seputar timnas Indonesia ada di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe dan komen di akun ini tentunya, guys. Dan sampai jumpa, bye bye. Ya, timnas cager pisan.